bisa atau diharapkan punya kontribusi terhadap persoalan-persoalan lingkungan semacam ini. Di dialog grup sastra 1 kemarin kita sudah membahas soal peran sastrawan, terkait dengan, ekokritik atau ekosastra itu sendiri. Kedua, kemarin dampak karya sastra terhadap, persoalan-persoalan semacam itu. Yang ketiga ini ya kita akan memetakan secara umum lah. Ulun kira, Prof. Faruk, Mas Zainul udah, paling kada lihat lah, sepintas lah, video. Sudah lihat aku dua-duanya udah dengerin. Nah nanti mungkin itu bisa jadi ini. Ulun kada akan banyak mengantar, nanti Mas Zainul aja langsung mengemukakan persoalan-persoalan amatan Mas Zainul, terutama sebagai akademisi yang banyak membicarakan karya sastra, terutama di Kalimantan Selatan, bagaimana tinjauannya atau amatannya sejauh ini perkembangan kesusastraan di Kalsel kaitannya dengan persoalan-persoalan lingkungan tadi atau ekosastra itu. Ya, ulun kira kada panjang lebar, biar ulun serahkan ke Mas Zainul untuk Mas Zainul dulu, Prof lah. Nanti dari Mas Zainul baru ke Prof Faruk. Waktunya sekitar 15 menit lah. Ya, oke. Silakan Mas Zainul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih Mas Hajri atas kesempatannya mempertemukan saya dengan guru saya, Pak Faruk. Jadi saya terus terang senang sekaligus deg-degan ini. Sudah lama nggak ketemu Tuan Guru. Dan Pak Faruk memang selalu penuh kejutan di dalam setiap pertemuan yang saya ikuti, dan ini kesempatan pertama dalam sejarah saya satu forum bersama guru saya, Pak Faruk. Nah, ada dua sebetulnya ajakan untuk masuk ke forum ini. Pertama dari Ibu Dewi. Jadi terus terang saya tidak terlalu concern sejauh ini dengan persoalan ekologi sastra ya. Dan di kampus saya topik itu belum ada, dan alhamdulillah hari ini saya lihat ada beberapa orang yang beberapa tiga tahun terakhir, paling tidak 3 tahun terakhir saya amati juga hadir di forum ini ya, yang sudah menginisiasi berbagai macam kegiatan, antara lain mempublikasikan karya sastra atau antologi yang bisa disebut sebagai sastra hijau. Kemudian juga di layar tampak juga ada Mas Arif Rahman ya, guru di Tanah Bumbu, yang baru saja juga mendorong siswanya untuk menulis puisi dengan tema-tema lingkungan meskipun mereka masih duduk di bangku SMA. Nah, dan ajakan kedua adalah dari Mas Hajri, dan seperti yang Mas Hajri sampaikan bahwa saya disuruh video yang sudah tayang sebelumnya. Saya akan menayangkan beberapa hasil bacaan saya melalui berbagi layar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik bagi Prof Faruk ya, untuk memberikan kejutan-kejutan tentang ekoputika malam ini. Terus terang saya juga ingin belajar sebetulnya. Saya tidak ingin mengajari kawan-kawan di sini, tetapi sekaligus hari ini saya juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar tentang ekoputika dan persoalan-persoalannya seperti apa. Nah, amatan sederhana saya ini mungkin masih banyak hal yang bisa didiskusikan nanti. Baik, izinkan saya berbagi layar dulu untuk menyampaikan amatan saya terhadap video yang sudah saya lihat. Mudah-mudahan ini bisa dilihat dengan baik. Oke. Baik ya, bisa dilihat ya. Bisa terlihat Mas Hajri? Sudah Mas. Baik, ini amatan saya terhadap video yang oleh Mas Hajri diminta untuk saya lihat. Ada 2 video yang oleh Mas Hajri minta untuk disaksikan dan minta direspon pada saya. Yaitu video pertama menghadirkan Pak Agus, Pak YS Agus Susino dan
Pak Sumasno Hadi, dan video kedua menghadirkan Ibu Dewi Alfianti dan Budi Dayak Kurniawan ya. Nah, ke video ya, video pertama itu, kedua video itu sepertinya sengaja menyandingkan aktivis lingkungan dengan akademisi ya. Jadi ini menarik saya kira. Yang satunya itu pasti karena aktivis lingkungan, dia sangat dia memilih untuk tidak ambil jarak dengan persoalan atau isu-isu yang ingin disampaikannya, sementara akademisi masih kalangan kampus itu masih tampak jaga jarak. Sebetulnya ada apa misalnya di balik persoalan aktivis lingkungan di Kalimantan Selatan misalnya. Nah, kedua video tersebut tampak menyayangkan kurangnya kepedulian sastra pada isu-isu aktual lingkungan. Itu tersirat dari keinginan agar sastra bisa jadi kekuatan alternatif yang membangkitkan kesadaran peduli lingkungan alam secara masif sampai bisa jadi kekuatan penekan yang bisa diperhitungkan ya. Saya sepakat bahwa memang tema peduli lingkungan dalam karya sastra Kalsel sangat minim ya. Kita bisa periksa lah dalam antologi yang terbit 3 tahun terakhir ya. Tapi bukan berarti selama itu tidak ada karya yang kuat dalam menyuarakan kepeduliannya pada isu-isu lingkungan. Nah, hanya saja dalam amatan saya yang sangat tidak panjang ya, mungkin singkat atau sekilas, sepertinya masih terjadi dalam lingkaran kecil, mungkin baru pada lingkaran sastrawan sendiri atau lingkaran aktivis lingkungan. Nah, dalam video tersebut juga disinggung bahwa lembaga pendidikan tampak belum merasa terpanggil untuk merombak kurikulumnya untuk mengampanyekan kepedulian pada lingkungan banjir. Banjir yang menenggelamkan sekolah misalnya hanya dipandang sebagai azab ya dari sang maha gaib dan kuasa ya, bukan teguran untuk merevisi kurikulum dan instrumen pengukur kredibilitas sekolah. Nah, ini saya kira menarik ya, kalau di luar misalnya menyikapi perubahan iklim misalnya, misalnya karena ada panas yang sangat luar biasa, maka di sekolah-sekolah langsung merespon untuk merombak kurikulumnya, jadi melakukan apa yang bisa dilakukan untuk membangkitkan kesadaran tentang perubahan iklim misalnya. Nah, itu tidak terjadi di kita ya. Kurikulum kita bisa kita lihat di kurikulum kita itu bisa hal itu tidak begitu dianggap penting, padahal kita adalah tempat dari berbagai macam musibah, ada gempa, ada tanah longsor, ada tsunami, ada gempa bumi, angin topan, kebakaran lahan ya, krisis air bersih, tata kelola sampah dan semacamnya. Tetapi kita bisa lihat di sekolah-sekolah kita tidak ada kurikulum yang merespon itu gitu loh. Nah kemudian ini seharusnya sudah mulai dipikirkan. Misalnya kalau kita lihat instrumen yang menilai sekolah misalnya ya, yang di sekolah itu kan biasanya ada penilaian setiap periode tertentu terkait dengan akreditasi sekolah misalnya. Di situ ada instrumen. Instrumen itu begitu penting, menganggap bahwa berpikir kritis itu penting, menjauhkan sekolah dari perundungan itu penting, menciptakan sekolah yang aman itu penting. Tetapi instrumen itu pun tidak pernah mempersoalkan bahwa pembelajaran tentang kesadaran terhadap pelestarian lingkungan, menjaga terjaganya lingkungan yang hijau itu tidak begitu dianggap penting di sekolah. Nah, mestinya itu mulai saya kira perlu ada pemikiran-pemikiran dari berbagai macam kalangan untuk persoalan ini ya. Jadi satu bencana seharusnya bisa menjadi alasan kuat untuk menjadikan isu lingkungan sebagai penggerak utama pelajaran menulis karya sastra ya, atau kajian ekopuitika. Bahkan di kampus saya sendiri itu belum ada ya, belum ada yang ini, paling disentuh sedikit di mata kuliah kritik sastra ya. Nah, saya kira respon saya dalam video itu dikatakan bahwa sekolah memang punya kurikulum sendiri, tetapi sekolah bisa
sebetulnya bisa si kurikulumnya itu bisa diarahkan ke sini. Saya sepakat dengan video kedua bahwa agar sastrawan itu lebih kreatif ya dalam mengolah tema lingkungan, sehingga bisa membuat mata kekuasaan memperhatikan luka-luka di Banua ya. Selain itu, sastrawan diharapkan mengadakan kegiatan kesastraan yang memprioritaskan tema-tema kepedulian pada lingkungan hidup dalam pengertian yang luas. Nah, ini saya kira di sini ada persoalan, seolah-olah lingkungan hidup yang dimaksud itu ada di luar sana ya, di luar sastrawan, seolah-olah sastrawan itu bukan bagian dari lingkungan hidup itu. Itu mungkin nanti yang bisa dicerahkan oleh Prof Faruk, itu bagaimana sebetulnya posisi antara sastrawan dan lingkungan hidup itu. Jadi memang kalau mau dikatakan kalau posisi sastrawan dianggap berada di luar alam gitu ya. Memang karya yang semacam itu agak kurang, tetapi kalau alam itu ternyata adalah bagian dari manusia sendiri, saya kira hampir semua karya sastra punya kemungkinan untuk bisa dikelompokkan sebagai karya yang ekopuitik gitu ya. Nah, kreativitas itu juga termasuk kemampuan sastrawan ya, termasuk kemampuan sastrawan mengolah tema lingkungan sehingga bisa kreativitas itu termasuk kemampuan memadukan karyanya dengan multimedia kontemporer ya. Itu kita bisa lihat misalnya di dalam kasus puisi karya Rizky ya, yang viral awal tahun ini ya, dan saya sudah tengok itu linknya itu sudah tidak bisa diakses lagi. Puisi Rizky itu menurut saya luar biasa, ditulis dalam bahasa Banjar yang judulnya Paman Janaki Kamanakan Maristaan. Setelah karya Rizky itu kemudian muncul beberapa puisi yang mengangkat tema lingkungan seperti yang bisa dilihat di layar. Misalnya ada puisinya Pak Fahmi Wahid dan puisinya Aliman Sahrani ya. Mulai terpanggil untuk masuk dengan kreativitas yang lebih mungkin lebih wah dari Rizky. Yang Rizky itu videonya sangat sederhana, tetapi puisi itu puisi 5 bait itu ya, yang mengingatkan pada peristiwa terjadinya banjir pada 15 Januari 2021 waktu itu ya. Waktu diposting itu yang di Facebooknya yang diikuti 1.200-an pengikut itu dikomentari lebih dari 300 komentar waktu itu. Nah, tetapi persoalannya ketika si Rizky itu membuat puisi seperti ini yang bisa membangkitkan rasa peduli lingkungan mungkin sesaat waktu itu ya, Rizky itu tidak hanya didukung ya oleh komentar itu, tetapi di antara komentar itu ada juga yang mengecam dia. Nah, ini problemnya itu menarik ya. Lingkungan yang diangkat itu oleh sastrawan ke dalam karya sastra justru memunculkan semacam keterpecahan persepsi. Yang satu mendukung, yang satunya tidak. Nah, di sini sastrawan sebagai pengeksploitasi lingkungan hidup mendapatkan respon yang berbeda. Ada satu yang mendukung bahwa ini puisi yang baik, mengingatkan kita, tetapi ada juga yang menganggap bahwa si sastrawan ini mengeksploitasi penderitaan korban banjir pada waktu itu gitu. Nah, ini mungkin Prof Faruk ya, yang besar-besar seperti ini, apa yang terjadi kalau persoalannya seperti ini ya kan? Apakah memang yang namanya puisi ekopuitika itu akan selalu mendapatkan dukungan dari masyarakatnya? Malah ada juga yang malah ditentang gitu kan. Misal ya, mengapa kampanye Save Meratus melalui puisi-puisi tidak mendapatkan dukungan gitu, dukungan dari banyak pihak? Kan berarti ada pihak lain yang juga berpikir ada apa dengan puisi lingkungan ini? Apakah kan kalau kita lihat
relasi antara penyair dan alam di situ menjadi tidak setara. Di situ ada alam yang dianggap pasif, kemudian ada sastrawan yang dianggap memiliki kekuasaan untuk menyuarakan, dan di pihak lain masih ada kecurigaan. Jangan-jangan menyuarakan alam dalam ekopuitika juga mengandung persoalan politik tadi. Jangan-jangan ini bukan untuk kepentingan alam sendiri, jangan-jangan ini adalah untuk kepentingan sastrawan, dan itu masuk ke persoalan-persoalan politik. Nah, ini mungkin nanti wilayahnya Pak Faruk untuk bisa mencerahkan ada apa sebetulnya dengan ekokritik itu ya. Nah, di sini ada relasi yang timpang antara sastrawan dan alam ya. Sastrawan juga mengeksploitasi alam. Apakah eksploitasi terhadap alam itu untuk kepentingan sastrawan atau alam? Jadi saya teringat pada novel novel Sandy Firly ya. Nah, sebelum ke situ ketika untuk saat ini ya, ekopuitika sastra yang bermuatan ekopuitik yang paling viral untuk sementara tetap diduduki, kalau di YouTube itu masih diduduki puisinya Rizky, meskipun dia sudah tidak bisa diakses di YouTube ya, karena mungkin ada serangan-serangan di Facebook ya, tetapi masih bisa diakses di YouTube di akun lain. Dan ratingnya masih cukup tinggi, dan di bawahnya ada beberapa karya yang menyusul ya. Nah, saya jadi teringat dengan novelnya Sandy Firly gitu ya. Kalau bicara soal ekopuitika di Kalsel ini, mungkin ada yang pernah baca novel ini bisa nanti bisa ikut berdiskusi. Nah, novel ini bercerita tentang Sandayuhan atau yang dipanggil Ayuh yang belajar sastra. Justru karena sastra dia memisahkan diri dari alam, dia pergi menjadi urban dan menolak ya, dan dia menolak alam yang penuh trauma di masa silam, dan itu bagi si Ayu itu menakutkan. Jadi di lampau ini novel ini kalau kita baca dari perspektif hubungan antara sastrawan dan alam, justru sastra itu ingin memisahkan manusia dan alam. Jadi kalau kita baca ini, dia tidak mau lagi kembali ke Loksado, tidak mau lagi kembali ke alam, dia ingin kembali menjadi urban. Nah, ya, nah dari sini harus kita akui bahwa ada sastrawan yang takut kalau karyanya dibaca juga dalam lensa ekokritik ya. Karena itulah sastrawan dan kritikus menghindari menghindari topik itu. Jadi mengapa ada di video itu ada jawaban mengapa tidak banyak sastrawan yang mau menulis tema ekokritik. Bukan tidak menulis ekokritik, bahkan ada sastrawan yang pernah saya tahu itu karyanya tidak mau dibaca dengan lensa ekokritik, karena kalau dibaca dengan lensa ekokritik dia akan merasa bersalah dengan mungkin pihak-pihak yang dikenalnya selama ini baik di lingkungannya. Saya kira itu sedikit respon saya Mas Hajri terhadap video yang Mas Hajri minta saya untuk meresponnya. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan dari Pak Faruk dan diskusi dari peserta yang lain. Terima kasih. Oke, Mas Zainul, terima kasih untuk sesi awalnya. Ini sebelum kita ke Prof. Faruk, kita sapa dulu, ada beberapa kawan-kawan dari daerah-daerah. Ada Gusti Indra Setiawan dari Tabalong, ada Rati Ayu Ningrum dari Kota Baru, ada yang dari Tanah Bumbu juga. Nah, kayaknya nih Kalsel terwakili aja nih lah, semua pada hadir di sinilah. Bahkan mungkin ada yang di luar daerah Kalsel juga. Selamat malam semuanya. Oke, kita langsung ke Prof. Faruk aja daripada panjang-panjang di moderator. Oke, selamat malam. Aduh. Malam, Prof. Malam, Prof. Ya, mungkin pertama yang saya mau katakan bahwa sastra itu sebenarnya sangat dekat ya dengan alam. Mulai dari sastra tradisi, mulai pantun, mulai apa ya, bicara pantun itu metaforanya alam ya, lalu membandingkan hidup manusia dengan alam.
zaman romantik itu alam melulu. Jadi bicara alam semuanya. Bicara ada fase juga di mana dia masih zaman romantik yang menghidupkan kembali apa yang disebut sebagai pastoral gitu ya. Itu juga tentang kehidupan alam yang kehidupan di tengah alam yang seperti cerita apa dulu itu Little House in the Prairie di Amerika itu. Jadi ya memang sebenarnya agak dekat dengan alam. Nah, tapi masalahnya sebenarnya bukan soal alamnya sendiri, tapi bagaimana melihat alamnya. Bagaimana melihat alam itu. Jadi misalnya kalau ada puisi di tengah alam, memandang laut, di tengah hutan, memandang gunung dan sebagainya, lalu merenung, biasanya ketemunya diri sendiri, bukan alam itu ya. Lalu ada menciptakan jarak dan sebagainya, itu juga terjadi. Alam dianggap sebagai keindahan, tapi keindahan membutuhkan jarak estetik, sehingga harus mengambil posisi yang agak jauh gitu ya. Nah, saya kira pertama kalau kita bicara tentang manusia dan alam, mungkin yang pertama adalah seberapa menyatu sih kita dengan alam. Gitu ya. Itu seberapa menyatu kita dengan alam itu dalam arti ada satu kultur di mana kita menempatkan diri sebagai bagian dari alam, dan kalau ada alam luka, banua luka, manusianya juga ikut luka, atau sebaliknya gitu ya. Jadi waktu kecil saya misalnya dilarang membunuh binatang yang jalan-jalan malam-malam kayak lipan, kayak apa gitu ya. Karena dianggap mungkin sekali itu roh saudara-saudara kita yang sedang jalan-jalan gitu ya. Jadi di situ alam dan manusia nggak bisa dipisahkan gitu ya. Pohon juga biasanya ada aja tuh. Ada penghuninya lah, ada apalah misalnya yang membuat kita lebih menghormati alam dengan rasa sedikit takut, tetapi juga rasa bergantung sekaligus. Jadi ada perasaan yang semacam itu. Saya sendiri ya, kalau melihat rumah saya juga heran ya. Di rumah saya itu rumahnya kecil tapi kolamnya 3. Rumah kecil kolamnya 3, depan ada, belakang ada gitu ya. Kadang-kadang saya berpikir apakah saya ini karena orang Banjar sangat suka dengan air, atau saya Aquarius gitu ya, atau keduanya gitu ya. Seperti rasanya itu hidup itu nggak bisa lepas dari air gitu ya anunya. Nah semacam itu tuh kalau secara teoritik itu disebut juga sebagai budaya mitis ya, person itu istilahnya, di mana manusia merasa bagian dari alam. Kalau alam terluka, manusianya luka. Kalau manusianya luka, mungkin ada sesuatu yang salah pada perlakuan terhadap alam. Gitu, misalnya. Nah, yang berpikir seperti tadi
yang ada yang mengkritik, ada yang mengatakan bahwa alam bencana ini karena kita seperti EBIT gitu ya, karena Tuhan sudah bosan melihat tingkah laku kita dan sebagainya kayak gitu ya, sehingga menurunkan kutukannya. Nah itu juga cerita-cerita itu kan hidup juga di dalam lingkungan keagamaan ya, di mana itu orang harus mengoreksi kembali dirinya, melihat lagi dirinya bagaimana kelakuannya dan sebagainya. Tetapi memang alam di situ sudah diubah menjadi Tuhan ya. Jadi ini persoalan perubahan dari politeisme dan ke monoteisme. Jadi kalau politeisme biasanya sangat melekat pada alam. Ketika kita bicara dewa-dewa, pasti dewa-dewanya alam tuh, dewa hujan, dewa apa gitu ya. Atau ada penunggu-penunggu itu juga pasti penunggu beringin, penunggu apa, hutan, penunggu semak-semak dan sebagainya, ada aja itu ya. Itu yang politeistik. Tapi karena kita sudah monoteistik, alam itu diubah menjadi konsep tentang Tuhan. Sama dengan kalau kita misalnya merasa mendapat kita ujian lulus, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, misalnya itu semua pekerjaan kita dikembalikan ke Tuhan yang konsepnya lebih abstrak, universal, jadi dia tidak terikat lagi pada lokalitas. Nah ini juga satu masalah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita menghadapi masalah alam, itu yang kita pikirkan sebenarnya bukan menambal sulam, tetapi bertanya lebih dahulu kenapa itu terjadi. Nah, sebenarnya sama EBIT, sama tapi mungkin kalau kita berpikir pertama-tama adalah industri, tapi yang paling penting adalah konsep manusia sebagai penakluk alam, pengeksploitasi alam, bahwa alam itu diciptakan untuk manusia dan sebagainya begitu. Kalau istilah di Jawa itu Mamayu Hayuning Bawono gitu ya, artinya sama aja sebenarnya konsepnya. Jadi bahwa benua atau bawono atau dunia atau alam itu dipahami sebagai objek dari manusia itu. Nah, kita tentu sudah pasti yakin bahwa problem alam adalah kapitalisme. Kapitalisme itu pandangannya bagaimana? Kapitalisme lahir dari ada humanisme, ada pencerahan, di mana manusia memposisikan diri sebagai makhluk atau sebagai kekuatan yang merdeka dari alam. Kalau membaca robohnya surau kami, misalnya, kita melihat di situ si kakek itu disalahkan karena apa? Karena dia tidak bisa memanfaatkan alam. Dia malas, dia hidupnya bergantung pada alam, tidak memanfaatkan kekayaan alam yang diberikan Tuhan. Si kakek itu hidupnya bergantung pada pohon, bergantung pada buah, dia tidak berusaha, dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada alam dan sebagainya. Itu malah dikritik keras di dalam robohnya surau kami karena konsep manusianya adalah manusia yang bebas, manusia yang
berjarak dari alam dan manusia yang memanfaatkan alam untuk kepentingan dirinya, gitu. Bukan sebaliknya. Nah, jadi sebenarnya persoalan dasar kita mengenai alam ini sebenarnya persoalan bagaimana kita memandang alam, bagaimana kita menempatkan diri dalam alam. Apakah kita di luar alam, apakah kita bagian dari alam, dan alam itu untuk siapa, dan sebagainya, itu sangat penting. Nah, itu saya kira persoalan yang kalau kita bicara tentang bagaimana sastra bisa melibatkan diri secara aktif dalam penyelamatan lingkungan atau apa, itu saya kira kalau tidak dimulai dari pemosisian diri manusia di hadapan alam itu agak susah. Kadang-kadang bisa kontradiktif. Kontradiktif karena seperti yang saya bilang tadi, kadang-kadang alam muncul digambarkan tapi sebagai objek, sebagai keindahan misalnya. Nah, satu contoh kadang-kadang bisa meromantisasi alam dalam pengertian misalnya gambaran kehidupan desa. Gambaran kehidupan desa yang harmonis yang bisa disebut nostalgia ya, kalau romantik itu ya. Seolah-olah desa nggak ada masalah gitu ya. Seolah-olah di desa itu nggak ada orang jahat gitu ya. Misalnya kayak gitu, itu meromantisir alam, pedesaan, kehidupan yang harmonis dan sebagainya, tetapi sebenarnya itu berbahaya. Karena lebih mengidealisasi alam dan melihat alam bukan sebagaimana adanya. Nah, itu karena salah satunya karena adanya sikap eskapis. Tadi juga disinggung di video bahwa ini sebenarnya orang-orang kota bicara tentang alam, penyair-penyair naik ke gunung, merenung dan sebagainya, yang akhirnya ketemunya ya dirinya sendiri. Sebenarnya alam dipakai sebagai alat untuk menggambarkan dirinya, misalnya begitu. Nah, itu yang menentukan juga kepekaan kita terhadap alam, perasaan kita terhadap alam. Jadi misalnya tadi kalau judul ini, kalau benua luka, kita luka atau tidak gitu kan? Itu yang itu yang saya kira penting. Selama kita merasa tidak terluka, nah itu masalah. Kita mau dipaksa nulis puisi apapun, nanti jadinya pasti beda. Jadinya akan lain. Karena tidak sekedar alam, tetapi sebenarnya bagaimana kita menempatkan diri di dalam alam, dalam hidup, dalam puisi. Nah ini yang susah jadinya. Jadi kalau seorang yang katakanlah bukan pencinta alam, tapi pencinta alam kan biasanya penakluk alam. Yang namanya pencinta alam kan penakluk alam. Begitu sampai puncak gunung menancapkan bendera kan. Menancapkan bendera bahwa dia sebenarnya sudah berhasil menaklukkan gunung ini. Itu kan sikap terhadap alam yang sama saja dengan sikap yang eksploitatif. Nah, jadi ya memang saya kira itu masalah. Nah, yang penting saya kira juga kalau konteksnya Banjar, seberapa jauh sih masyarakat Banjar itu sebenarnya masih mitis atau mungkin juga tidak, atau juga apa yang disebut ini yang aneh ya, komunitas Banjar itu sebesar Banua itu atau tidak. Jangan-jangan Banua itu di daerah Margasari situ misalnya, atau daerah Muntai gitu ya. Ini juga apakah imagine community mengenai Banjar itu
sudah hidup atau itu urusan lain. Orang tidak peduli karena imagine community yang akan membentuk solidaritas ke Kalimantanan Selatan, Kalimantan besar-besar, itu tidak menyentuh ke dalam hati karena dia dianggap di luar masalah kita. Nah, orang Banjar itu dulunya ikatannya pada kampung ya. Jadi perangnya perang kampung tuh, Kelayan apa Teluk Tiram, apa Kuin, apa Teluk Dalam atau apa gitu ya. Ikatan kampung itu karena memang imagine community-nya mungkin tidak terlalu luas. Nah, ini juga masalah. Sehingga persoalan alam yang jauh tidak akan menyentuh. Kuwi wong meratus kuwi siapa gitu ya. Nah, ini juga masalah seberapa jauh kita mereproduksi solidaritas. Bahwa kita adalah satu komunitas dengan Meratus itu. Yang kalau jalan Meratus itu saya hafal tuh, kalau jalan Meratus di pertigaan itu. Tapi Meratus bagaimana itu ya? Waktu hidup saya, waktu saya kecil itu saya tahunya hanya di pelajaran itu. Atau di jalan Meratus itu pun nggak tahu gitu ya. Apa itu pegunungan Meratus? Nah, yang sehingga isu-isu itu menjadi isu yang seolah-olah bukan bagian dari dirinya. Tapi anehnya juga orang Banjar malah menggarap Meratus tapi tidak menggarap yang paling dekat, yang lingkungannya sendiri misalnya ya. Nah, ini ada apa juga? Ini juga masalah ya. Idealisasinya pada yang jauh, pada yang besar, tetapi yang sangat dekat malah nggak kepecekel gitu. Kalau saya begitu datang ke Banjar, yang saya pikirkan ini tempat saya berenang dulu. Ini saya sangat senang-senang. Ini kenapa Sungai Banjar itu tinggal 1 meter gitu ya. Itu bagian dari yang sangat dekat. Nah, ini juga masalah kenapa bisa begitu jauh dan sebagainya. Nah, apakah kita juga karena kita orang sungai yang lagunya itu tambangan belarut. Jadi ya belarut ya ikut aja, ikut sungai gitu ya. Itu paling enak itu ikut sungai gitu ya. Nah, masalah kalau sungainya sudah tidak ada, tetapi belarutnya ada. Masih larut juga saja. Ya, saya kira yang paling penting sekali lagi saya tegaskan, yang paling penting kalau kita bicara tentang sastra, ekosastra dan sebagainya, itu sebenarnya persoalan bagaimana kita memandang alam, di mana tempat kita dalam alam, dan seberapa jauh dalam kehidupan sehari-harinya kita bergantung pada alam. Nah, soal kalau kita dagang, lalu kita buka kios, lalu kita apa segala macam, di sana alam tidak ada. Di sana alam tidak ada. Yang sangat dekat dengan alam itu petani. Tetapi kalau kita pedagang, itu alam tidak menyentuh hidup kita, gitu ya. Nah, ini artinya masalah paham kita tentang alam dan diri kita, tempat kita dalam alam, itu tidak hanya ada di konsep, tetapi ada dalam keseharian, di mana alam memang menyentuh kita. Nah, ini juga masalah ya yang saya kira perlu kita fenomena kita agak jauh itu juga saya kira saya juga mengalami waktu kecil. Kadang-kadang yang jauh itu kita anggap yang ideal, tetapi dia tetap berbeda dengan kehidupan
sehari-hari kita. Dia hanya suatu momen di mana kita beralam-alam gitu ya. Jadi kalau alam itu hari alam, hari bumi, ada banjir, walaupun kalau sebagai manusia Banyu sebenarnya saya suka sekali, rasanya air itu kurang terus. Senang sekali melihat air sampai ke bawah. Nah, tapi masalahnya juga bangunan sudah berubah. Bukan lagi rumah panggung, kalau zaman saya rumahnya panggung, kalau ada air naik itu nanti ada ikan-ikan yang ikut terbawa gitu ya. Karena hidupnya istilah Jawanya kekeceh ya. Sukanya kekeceh, artinya main air gitu ya. Hidupnya benar-benar main air. Jadi dalam keseharian pun air adalah bagian dari kehidupan yang sangat dekat. Banyak sekali permainan di dalam yang berhubungan dengan air di Banjar. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, Prof. Faruk, terima kasih. Ini menarik juga ini soal pemosisian diri dan juga tadi Mas Zainul soal strategi ya kaitannya juga dengan dunia pendidikan. Nah, di sini ada beberapa kawan-kawan sastrawan dari daerah yang daerahnya itu bersinggungan langsung menjadi tempat eksploitasi lingkungan oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang selama ini oleh beberapa sastrawan aktivis, nah itu selalu dikritik atau dicar dengan karya-karya yang lugas gitu ya. Ada Gus Indra Setiawan, ada Rata Ayu Ningrum, oh ya ada juga Bu Surinaida ini yang aktif juga, orang biologi katanya kan. Ada Bang Tarman Effendi Tarsat dan lain-lain. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait tadi juga apa yang disampaikan Prof. Faruk soal bagaimana sih pandangan kawan-kawan sendiri yang ada di sekitar lingkungan itu yang selama ini dipersoalkan. Nah, sementara kan yang selalu bicara keras itu kan justru yang ada di Kota Banjarmasin, bicara soal Meratus. Padahal problem di Banjarmasin juga sungainya seperti Prof bilang tadi juga banyak persoalan. Nah, ketika yang selalu kalau bicara persoalan lingkungan Meratus, apakah sungai-sungai di Kota Banjarmasin juga bukan persoalan? Silakan kawan-kawan yang mau ikut bersuara, menyampaikan pendapat atau mungkin pertanyaan boleh juga. Bisa kita langsung saja. Ada? Ratih? Ada Arif Rahman dari mana? Arif Rahman dari Tanah Bumbu ya. Tanah Bumbu kan itu daerah yang sangat eksploitatif ya lingkungannya. Ada Gus Sawan, Tabalong juga saya kira banyak perusahaan besar di sana. Yang di Balangan juga ada yang disampaikan soal Meratus, soal apakah memang benar seperti yang dikatakan selama ini tidak ada kepedulian, apakah memang benar tidak ada menulis karya sastra atau sangat sedikit, atau seperti yang dibilang Prof. Faruk tadi bahwa karena terlalu dekat lalu yang indah-indahnya saja yang dilihat. Ya, silakan. Nah, ya. Ini Bang Gus Indra Setiawan dari Tabalong. Nah, iya. Ini Raja Pantun, Raja Sair juga nih. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk kawan kami Hadriansah sebagai moderator dan Pak Faruk, Guru Besar Sastra UGM, juga tak ketinggalan juga Pak Zainul Hermawan dan Ratih ya, ini kita baru ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat di malam hari ini. Ya, kalau berbicara tentang ekopetika luka benua, ya tentunya kami orang Tanjung juga merasakan hal yang demikian, mana berhubungan dengan ekologi lingkungan kami jujur saja sangat dekat sekali dengan tambang yang selama ini yang sering kita bicarakan
tentang hutan, ya kehancuran hutan, di mana ketidakpedulian orang yang terkait dengan tambang, mereka hanya bisa menggali, tapi untuk pemulihan kembali itu sangat sulit karena kedalaman yang cukup dalam itu apa kata orang amdalnya itu sulit. Jadi setahun sekali untuk Tabalong itu pasti ada kebanjiran. Daerah hulu bahkan tempat saya tinggal di Mabuun itu sebenarnya kan daerah tinggi. Tapi kenapa setiap tahun selalu banjir? Kenapa setiap tahun selalu banjir? Karena di tambang itu mereka kalau kebanjiran mau tidak mau mereka akan melepas air di salur mereka. Jadi mereka tentunya tidak peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar. Daerah mana yang kebanjiran. Yang penting alat mereka selamat. Mereka akan menyelamatkan. Jadi tentunya kami akan kebanjiran. Jujur saja, kalau di rumah saya, kalau setahun sekali itu pasti paling tidak sampai lutut. Nah itu pembersihan setiap tahun. Nah kenapa? Karena kalau berhubungan lingkungan tadi, luka benua ya tentunya ada luka. Tumbuh-tumbuhan itu hancur. Binatang juga banyak yang sudah ya hilang. Apalagi ditambah tambang-tambang baru lagi, semen dan sebagainya. Yang mengalami dampak yang besar adalah orang-orang yang di sekitar. Yang mereka tidak peduli dengan keadaan lingkungannya. Nah itu Bang Gusti, adakah kemudian kawan-kawan sastrawan di Tabalong banyak kemudian menghasilkan karya sastra yang berkaitan langsung atau kritik terhadap hal-hal semacam itu, atau kayak apa? Atau kurang? Ya sebenarnya saya beberapa kali mengajak teman-teman komunitas sastra ya dalam hal ini untuk membuat karya-karya yang berhubungan dengan lingkungan. Makanya saya sangat peduli sekali kalau ada teman-teman dari Banjarmasin, dari kabupaten mana untuk bergabung membuat puisi-puisi atau tentang lingkungan. Saya jujur saja, saya selalu ikut serta. Kenapa? Karena kepedulian untuk mengajak teman-teman itu rasanya respon dari pemerintah rasanya sulit juga kalau di daerah sini. Ya, kita tahu bahwa yang memiliki itu adalah orang-orang yang penting, makanya mereka kadang-kadang hanya bisa berbicara di luar, berbicara ya desas-desus dan sebagainya. Ini gimana inilah hancurlah inilah dan sebagainya. Tapi kami ya, jujur saja tidak mampu lah katakannya. Makanya hanya lewat puisi, lewat seni peran teater. Kadang-kadang kalau ada pertunjukan ya pagelaran di Tanjung kami selipkan sedikit. Artinya ya walaupun ada lah selipan menggugah mereka, tapi ya hanya sekedar seperti itu aja. Ya namanya kata-kata keluar mereka cuma hanya terhibur ya udah tidak bisa apa-apa lagi. Walaupun dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang bahasanya cukup menyindir lah kalau orang kata-kata sindir ya sindir. Tapi mereka ya nggak bisa juga. Kami ya seperti itu juga. Ya maunya tuh seperti apa lagi ya? Ya artinya sudah ada lah usaha kawan-kawan itulah, cuman ya, dampaknya mungkin yang dirasa masih kurang lah. Dampak ya. Sudah dirasa masih kurang. Masalahnya beberapa kali kami ajak juga LSM juga kan, artinya bagaimana solusinya terbaik. Nah itu kan karena mereka tidak pedulinya apa. Kalau sudah banjir musim hujan seperti ini, warga sangat khawatir sekali. Kalau sudah dalam di daerah sana, di alam sudah rusak dalam, mereka mau tidak mau akan membuka saluran air. Saluran air itu tidak perlu kemana larinya. Nah, jelas larinya ke sungai-sungai yang terdekat di sana. Sungai-sungai itu kan dekat dengan penduduk. Nah, itu. Oke, Bang Gusti, kita ke dari hulu Kalsel kita ke pesisir. Tanah Bumbu, Kota Baru ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Pakai Ningrum di Kota Baru. Terima kasih.
mungkin persoalan yang disampaikan oleh Pak Gusti Indra Setiawan itu hampir sama dengan yang terjadi di tempat kami, yakni masalah tambang. Nah, itu kalau misalnya foto udara, kita naik pesawat dari Kota Baru, mungkin itu sudah masuk daerah Tanah Bumbu, akan kelihatan apa namanya danau bekas galian tambang yang terlantar. Nah, ini beberapa tulisan ulun itu ada mengangkat masalah lingkungan seperti ini, tapi dipaparkan dalam cerpen tentang gambaran jalan yang rusak, kemudian misalnya debu-debu pohon-pohon yang debu-debu terus menempel di sana. Jadi mungkin persoalannya hampir sama dengan Pak Gusti tadi, bahwa itu adalah masalah tambang. Dan di daerah Kota Baru sendiri itu ada beberapa titik yang akan ditambang dan katanya sudah mulai ditambang. Di daerah itu sekarang apabila hujan turun itu sudah mulai terjadi banjir. Nah, jadi seperti itu yang bisa ulun paparkan. Karyanya bagaimana? Kawan-kawan karya-karya kawan-kawan sastrawan di Kota Baru apa banyak bicara soal itu atau bicara seperti Prof Aruf bilang tadi, hanya bicara yang indah-indahnya saja dari alam? Ada beberapa yang bicara tentang masalah seperti itu. Jadi yang indah-indahnya juga, yang masalah lingkungan sudah mulai rusak tadi juga ada beberapa yang bicara seperti itu. Oke, terima kasih Rati. Ya, terima kasih kembali. Kita ke Kuala lagi. Kuala ada Bu Sri Naida nih yang biasanya kritis juga. Mungkin ada yang disampaikan sebelum kita ke narasumber. Baik, terima kasih. Maaf ya, saya nggak display wajah nih. Tolong matikan sebentar, Adina. Sudah memakai pakaian rumah, jadi kurang sopan kalau muncul. Atau saya harus muncul ya? Muncul bagus juga, Bang. Harus. Sebentar. Harus. Sebentar ada, ya. Pakai pakaian minim kada Bapak? Ada star. Alami namanya. Oh ya, Prof Fatul Muin juga di sana. Maaf ya, sudah memakai pakaian rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah. Dari UGM ada Pak Sainul. Kebetulan saya juga alumni Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Salam hormat Pak Prof untuk semua. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat, sastrawan, Pak Hadri membuat statement kalau saya juga suka kritis, tapi sebetulnya ketika hampir 3 tahun terakhir ini saya bergelut dengan sastra kita orang Kalimantan Selatan ya. Ada satu keprihatinan saya yang mendalam mengenai pemahaman tentang alam itu sendiri. Ya, karena kebanyakan yang menulis sastra mungkin kurang paham dengan detail dari sebuah keberadaan alam, dalam artian ada ekosistem, ada habitat, ada keanekaragaman. Nah, saya tidak tahu apakah karena mereka hanya membaca di buku atau tidak pernah atau belum pernah tahu sebetulnya misalnya tanah gambut. Tanah gambut itu kalau kita memasukkan lengan kita ke dalam lahan gambut 1 meter itu berbeda dengan 2 meter, berbeda dengan yang 30 meter. Lahan gambut itu yang kedalamannya 1 meter, keanekaragaman hayatinya berbeda dengan yang 3 meter dengan yang sudah mengandung pasir. Nah, orang Banjar itu punya istilah detil terhadap setiap bahasa Banjarnya itu dia punya, ya. Nah, akhirnya ketika menjelaskan satu fenomena alam itu banyak dilempar kembali ke bahasa Indonesia yang tidak cukup mewakili istilah-istilah
yang dipakai oleh orang tua kita. Itu yang saya prihatin ya. Jadi sebagai contoh misalnya kata gambut, kata rawa, itu disamaratakan kalau dalam bahasa Inggris swamp ataupun peatland. Padahal itu berbeda semua. Belum lagi nanti tanah hirang, belum lagi nanti istilah-istilah yang lain, ada lagi, ada tanaman banta, ada lagi segala macam ya, baru segala macam, apalagi di dalam pertanian. Nah, saya tidak tahu ya apakah 10 tahun terakhir ini kita sendiri jarang mendatangi alam itu sendiri. Sungai itu kalau baah itu beda. Kalau hanya banyu limpasan itu juga beda. Warnanya berbeda. Nah, tetapi misal kami pernah ke Satoy ya, pada waktu itu musim kemarau. Nah, itu baru kita bisa buktikan apakah air itu tercemar atau tidak. Ya, memang kalau secara ilmiah harus ada penelitian COD, BOD. Nah, tetapi saya jelaskan kepada teman-teman sastrawan, berarti kita akan mendapatkan tanah tercemar ini pada waktu musim kemarau, tidak pada waktu musim hujan. Nah, kemudian kalau kita masuk ke hutan, apa teman-teman kenal yang namanya kanopi tanaman? Kanopi itu tanaman yang bertingkat-tingkat dari 3, 5, sampai 7. Kalau sudah tanamannya bertingkat 5 atau 7, itu di bawah lantai hutan itu tidak ada lagi pohon. Tidak ada lagi semak. Nah, berarti teman-teman bisa membayangkan, membuat puisi itu, membaca alam itu berbeda dengan pohon-pohon yang berkanopi dengan yang tidak berkanopi. Jadi kalau cuma masuk ke dalam hutan, lantai tanah itu masih kelihatan terang, itu bukan hutan. Itu pohon saja baru. Ya. Jadi kita bisa membayangkan kalau sekarang misalnya teman-teman Chef Maratus kenapa berbeda, tidak gongnya tidak lepas karena kajian isunya beda. Chef Maratus itu chef itu kan melindungi. Yang dilindungi apa? Hutannya udah habis. Nggak ada hutan lagi. Kalau terakhir saya kemarin itu kita pas kebetulan semua ke Arus Sastra ya. Kemudian saya ke Balangan, kita sempat jalan ke desa Balida karena hanya sempat ke sana. Dia bilang, ini apa hutan? Tidak, saya bilang, ini bukan hutan, ini cuma kumpulan pohon. Karena apa? Hutan itu berlapis 3, berlapis 5, berlapis 7 gitu ya. Nah, kita sudah tidak punya hutan saat ini. Jadi itu hanya kumpulan pohon saja. Kalau orang biologi kan agak ekstrim ya. Nah, dari sini ketika membaca alam, Chef Maratus, yang di save yang mana, bagian mana. Nah, akhirnya gaungnya tidak terdengar dengan jelas. Hari ini banjir di Sintang, banjir di Kaltara, banjir di Kaltim, banjir di Kalimantan Selatan. Kalimantan ini udah tenggelam oleh air. Pernyataan hari ini Presiden bilang itu catchment areanya rusak. Catchment area loh. Itu bahasa sangat scientifical gitu loh. Tetapi secara politis Presiden menyampaikan itu. Berarti kerusakan ekosistem kita ini juga sudah berubah besar. Nah, jadi pertama saya mendetilkan bahwa, saya ulangi lagi tadi, mendetilkan kita sudah tidak paham istilah-istilah detil dari habitat, ekosistem, bioma, dan seterusnya, sampai keragaman hati. Yang kedua, alam memang sudah terjadi perubahan. Nah, yang mungkin saya ingin sampaikan ke Prof. dan juga Pak Sainul yang tadi sempat saya sebentar masuk, apakah alam Kalimantan ini masih bisa dijadikan kenangan nostalgia kita untuk membangun, membuat sastra-sastra ataupun membuat tulisan-tulisan. Sementara bayangan kita soal hutan, soal sungai, soal apalagi lingkungan perumahan sudah rusak semua, bahkan sungai jadi selokan gitu ya, itu udah habis, udah nggak ada lagi, kecuali mungkin kita ke tengah-tengah hutan di Kalimantan Tengah ya, dari Ampah menuju ke Moratawe mungkin masih kita dapatkan hutan. Oke. Atau
Itu aja ya. Makasih Ya. deh. Oke, itu menarik informasinya Bu Sri Naida. Tapi juga yang ditanyakan kawan-kawan seringkali juga adalah persoalan bagaimana dampak dari kerusakan lingkungan sendiri yang dianggap menyusahkan tidak hanya di hulu tapi juga sampai ke muara di Banjarmasin sini. Silakan, mungkin Prof Faruk atau Mas Zainul, kita tanggapi dulu yang 3 ini. Prof Faruk aja dulu ya Mas Zainul ya. Ya, Prof Faruk. Oke. Silakan Prof. Ya, saya mulai dari yang terakhir ya. Jadi ini juga masalah apakah ekosastra itu harus mengetahui alam secara akademis atau alam sebagai dunia penghayatan ya, artinya alam yang dihayati, bukan alam yang diketahui gitu ya. Nah, ini biasanya kalau sastra atau ekspresi-ekspresi kesenian itu lebih mengarah kepada dunia penghayatan itu. Bagaimana nyambung nggak itu manusia dengan alam itu secara emosional ya. Nah, yang celakanya memang seperti tadi, alam bukan bagian lagi dari dunia penghayatan. Sungainya udah hilang dan sebagainya begitu, dan itu sudah dijalani. Yang kita dapatkan, kalau kita membayangkan, kalau dulu kalau banjir, saya tidak pernah membayangkan itu efek dari hutan yang gundul lah, yang apa, tetapi air pasang, tidak pernah membayangkan itu secara akademis gitu ya, secara analitis ini efek dari itu misalnya. Biasanya ya namanya pasang surut itu tergantung kepada permukaan laut ya. Jadi kalau itu memang tidak dialami lagi, terus bagaimana? Nah, terpaksa kita tentu mengikuti cara berpikir akademis. Artinya memang harus ada kemampuan analitis untuk berpikir jangka panjang. Nah, tetapi kalau sudah begitu, menurut saya persoalannya bukan lagi persoalan estetik. Persoalannya adalah persoalan politik. Jadi kalau persoalannya persoalan politik, artinya kalau memang kita sadar bahwa secara akademis kita bisa yakin bahwa Kalimantan terancam dalam sekian tahun yang akan datang kalau begini terus, misalnya gitu ya. Saya kira jalan yang paling bagus manifesto. Jadi jalan kesenian atau jalan kesastraan orang Kalimantan ya adalah alam gitu misalnya. Nah, kalau membuat manifesto dalam kesepakatan bersama, banyak orang yang peduli atau yang ikut bergabung, mungkin ada efeknya. Tapi ini sebenarnya soal yang sudah sifatnya politis. Jangan takut kalau itu politis. Politisnya politik kebudayaan namanya. Politik kebudayaan ya. Jadi itu tidak lagi sebenarnya berurusan dengan hati. Tapi urusannya adalah urusan akal. Urusan nalar. Bahwa nalarnya kalau begini terus akan begini akibatnya. Misalnya begitu ya. Dia tidak lagi berurusan dengan hati, tapi satu sikap politik kesusastraan atau sikap politik kebudayaan. Yang seperti itu. Nah, bahwa persoalan yang semula akademis itu nanti bisa menjadi common sense, itu bisa terjadi kalau dia didorong terus, pengetahuan akademis itu disosialisasikan terus, maka
dia bisa menjadi common sense, menjadi pengetahuan yang dihayati, pengetahuan yang sudah secara spontan menjadi bagian dari hidup kita. Tetapi ya memang itu benar-benar harus digenjot terus, terkoordinasi, dan benar-benar harus kuat. Ini metode-metode politis yang seperti bagaimana menghegemoni pengetahuan masyarakat mengenai alam itu menjadi sangat penting. Karena secara penghayatan spontan agak susah ya berhadapan dengan ini, banyak sekali faktornya. Kita misalnya berada di dalam wacana yang sangat bersaing antara peningkatan pendapatan daerah dengan soal alam gitu ya. Itu masalah tidak hanya Banjar itu, tapi nasional itu masalah itu. Di sekarang persoalan besar yang juga terjadi seperti di Sulawesi yang masalah nikel ya, masalah yang alat yang tambang nikel juga sangat serem itu. Tapi ya itu wacananya bersaing antara wacana peningkatan pendapatan, kesejahteraan dengan wacana lingkungan. Ya saya kira seperti itu. Jadi memang ini harus lebih disikapi sebagai persoalan yang nalar, persoalan akal. Iya, iya. Yang Berarti ini sudah masuk ke politik sastra gitu, Prof ya? Ya, masuknya ke politik sastra. Jadi politik sastra di mana sastrawan membangun kesepakatan mereka-mereka yang mengetahui secara akademis atau yang bahwa akan terjadi seperti ini kalau terus-menerus, dan masyarakat tidak tahu. Masyarakat sama sekali tidak tahu karena mereka sudah tidak mengalami atau mereka sudah sangat tenggelam mungkin. dikuasai oleh wacana yang lain. Iya, iya. Di samping tidak lagi dihayati, tapi juga dikuasai oleh wacana yang lain. Atau juga karena tadi, karena mentalnya kampung. Artinya imajinasinya itu imajinasi kampung. Itu urusan kampung sana. Gitu. Nah, Oke, Prof. Nah, saya kira begitu. Ya, menarik ini apa disampaikan Prof ini soal imajinasi orang Banjar kayak gitu lah, imajinasi community-nya kan. Gimana Mas Zainul? Mungkin langsung ditanggapi. Ya, sedikit ingin menanggapi itu artinya memang perlu Mas Ajri ya, ekopuitika ini sebetulnya jalan masuk untuk menghidupkan itu, menghidupkan penghayatan lewat sekolah-sekolah. Nah, juga termasuk di kampus ya. Jadi dengan kalau tadi Prof Faruk menyarankan manifesto kebudayaan, mengajak kalangan sastrawan, jika memang kondisi alam Kalimantan Selatan memang seperti itu, maka kita perlu gerakan untuk memperbesar itu tadi, hubungan antara manusia itu dan alam. Yang sudah dilakukan Bagus Suseno dan kawan-kawan aktivis Pratus gitu ya. Iya, dan tapi bagi beberapa guru ini bisa dikonfirmasi nih dengan beberapa guru yang mengajar bahasa Indonesia di berbagai daerah, terutama di wilayah tambang, mengajarkan penghayatan kesadaran tentang lingkungan melalui karya sastra itu nggak mudah. Jadi itu bersinggungan dengan langsung ada orang tuanya yang juga memiliki tambang, bahkan gurunya sendiri sudah main sawit. Gimana coba? Bagaimana itu menghidupkan penghayatan kesadaran lingkungan melalui ekopuitika, Mas? Kalau kondisinya seperti itu, ada guru yang sudah terlibat dalam dalam berbagai macam proyek. Kalau Prof Faruk itu ada hubungannya dengan soal pendapatan gitu kan. Di sisi lain kita harus menyelamatkan lingkungan, sementara di sisi lain ada tuntutan hidup yang harus dipenuhi. Jadi
mungkin mau tidak mau ya harus ada kesadaran lah dari kawan-kawan guru untuk mulai menghidupkan itu. Kalau mengajarkan menulis kreatif sastra, mungkin penghayatan pada ekopuitika lebih ditekankan daripada persoalan-persoalan yang lain, supaya itu tadi menghidupkan penghayatan yang sudah mulai mulai luntur atau mulai semakin nggak ada ke belakang ini. Gitu aja Mas. Gitu. Oke, ini soal penghayatan ya. Bagaimana kemudian orang-orang yang ada di sekitar lingkungan, terutama yang hari ini kita kritisi, yang rusak, yang kemudian berdampak pada persoalan kehidupan sehari-hari mereka, itu punya kesadaran atau penghayatan yang lebih, sehingga kemudian melahirkan karya-karya yang punya kontribusi lah, seperti diharapkan kawan-kawan aktivis gitu ya. Saya sapa juga ada Bang Yoso, jadi Bang Yos dari Spanyol ini, sastrawan dari Malang. Juga ada Pak Sabahan Sabri ya, saya lihat ya. Mungkin ada yang ingin ikut bicara, disampaikan, atau kawan-kawan yang ini yang kita mau dengar nih, gimana nih yang di daerah-daerah yang ini, daerah-daerah yang penuh dengan persoalan. Oke, silakan. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Sabahan, silakan. Ya. Jelas ya suara saya? Jelas, Pak Sabahan, silakan. Iya. Terima kasih ya. Alhamdulillah kita bertemu di sini. Sebelum saya menyampaikan sedikit pendapat saya ingin membacakan pantun dulu. Hari ini hari Rabu, hari kemarin hari Selasa. Selamat bertemu Bapak Ibu. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Nah, mengenai sastra, saya pikir di Kalsel ini sangat luar biasa ya. Bahkan saya pernah mengatakan di Kalsel ini puisi terbanyak di dunia. Ya. Kalau di Kalsel ya. Termasuk antologinya, belum lagi yang belum dibukukan. Nah, mengenai puisi, sastra, puisi maupun prosa, saya yakin sudah banyak memuat tentang lingkungan. Ya. Masalahnya, ini sampai tidak ke penguasa, ya, atau rejim. Gitu ya. Sekarang saya sebut penguasa rejim. Ya. Rejim ini kan lebih mengarah kepada negatif. Nah, kalau ingin menyampaikan ide, kan kita memelihara lingkungan, tentu Pemda ya, Pemda. Nah, Pemda ini ada kaitannya dengan DPRD ya. Misalnya semua seniman silaturahmi ke DPRD, termasuk ke Majelis Ulama Indonesia ya. Saya sangat heran, DPRD Majelis Ulama Indonesia kok diam ya, lingkungan kita dieksploitasi oleh penguasa. Nah, mestinya mereka yang lebih bisa menyuarakan suara rakyat. DPRD ada kerja mereka, gajinya besar, termasuk Majelis Ulama Indonesia daerah itu kan digaji pemerintah juga, mereka tidak berani, ya. Nah itu jadi saya punya pendapat sebaiknya kita seniman ya atau bersama-sama rakyat itu menemui DPRD ya, silaturahmi. Ya katakanlah itu sedikit demo ya. Nah, dengan membawa surat pernyataan ya kan. Nah, barang kalau perlu sumpah, kan mereka sumpah juga, tapi sumpah mereka kecil sekali itu pengaruhnya ya. Sumpah kalau tidak menyalurkan aspirasi kita, nah, itu mati tembak petir misalnya. Nah, jadi kita harus itu ya, sumpah sebagai anggota DPR itu ringan sekali itu ya. Nah, itu saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Saban. Mati tembak petir itu Banjarbanan tuh. Silakan yang lain, Prof. Fatul Muin mungkin, atau ada yang lain yang ingin gabung menyampaikan pendapat atau bertanya. Kayaknya nih mumpung kita ada Prof. Faruk, ada Mas Zainul, ya berkaitan dengan persoalan yang kita bicarakan hari ini.
Kalau belum Assalamualaikum Bang Hajri. Oh, itu Mas salam. Adit. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Oke, selamat Mari. malam Bang Hajri. Ya, Selamat malam Pak Profesor Faruk, Pak Sainul dan Pak Saban, kebetulan dosen saya ini. Ini sekaligus reunian saya ini Pak. Oke, menarik Pak untuk apa yang dibahas pada malam ini ya tentang ekopuitika, tentang salah satunya tentang banjir. Kemarin baru 3 hari, ya tepat 3 hari kemarin saya sudah mengajarkan, kebetulan mengangkat materi teks eksplanasi. Nah kebetulan pada bab materi itu yang diangkat itu saya ambil berbeda dengan materi yang ada di buku. Menurut saya itu agak kaku. Jadi saya mengambil tema itu banjir pada Kalimantan Selatan 2021 tadi. 2002 yang bulan April tadi ya. Nah, jadi yang disampaikan Pak Sainul tadi, kalau guru-guru di daerah tambang ya itu nanti akan ada katakanlah memang ada pro dan kontra. Betul Pak. Itu sangat yang disampaikan Pak Sainul itu betul, sangat betul sama sekali ya. Kenapa saya katakan begitu? Pada dasarnya dulu saya asli orang Banjarmasin. Rumah saya letakkan dulu di daerah Brangas, Kabupaten Botola. Banjir itu bukan banjir, namanya calap aja, banyu pasang atau nama calap. Ketika saya pindah ditempatkan tugas di daerah Tanah Bumbu, saya baru merasakan itu yang namanya asli banjir. Asli banjir. Oh begini ya namanya banjir. Kalau dulu namanya banyu pasang atau calap, sekarang ini yang namanya banjir. Oh baru tahu saya gitu. Nah jadi di tempat saya itu mayoritas adalah perkebunan sawit dan tambang. Nah, pada tahun 2019 keluarlah sebuah antologi puisi di mana pada tema dari antologi puisi siswa saya itu yang berjudul Batu Nisan Batu Bumi yang mengangkat daerah pertambangan, kerusakan lingkungan alam pada saat itu. Nah, 2020 akhirnya kan itu ke 2021 ya, itu yang terjadi banjir. Nah, yang menariknya di sini Pak, Bapak Ibu, dari kumpulan antologi siswa saya itu, yang penulis itu mayoritas adalah siswa yang orang tuanya yang tidak memiliki kebun sawit atau pekerja tambang. Itu kemarin saya selidiki apakah betul ini. Apakah memang ada orang yang oknum katakanlah yang memiliki kebun sawit ada di puisi itu. Ternyata nggak ada. Ternyata hampir semua itu tidak memiliki sawit dan orang tuanya bukan tambang, hanya buruh bangunan biasa saja. Nah, ketika kemarin saya 3 hari yang lalu mengangkat materi teks eksplanasi tentang banjir di Kalimantan Selatan, ada perdebatan yang sedikit lah yang membuat gelitik hati saya. Kemarin kepengen saya pagi tadi saya ingin memposting video rekaman ya, tapi pikir-pikir kembali lagi. Nah, di situ dia mengatakan begini, ada yang pro kontranya. Katanya sih untuk sawit nggak jadi masalah. Yang jadi permasalahan itu hanyalah perusahaan yang terlalu membuka lahan yang terlalu lebar, terlalu luas. Tapi bagi kalangan yang katakanlah bapak saya, Pak, katanya kan ibu saya, orang tua saya, itu membuka lahan kan cuma 1 hektar atau 2 hektar saja, sudah cukup sampai situ. Tapi kalau perusahaan itu membuka lahannya luas, katanya itu yang jadi permasalahan. Sedangkan perekonomian kami dan saya pun bisa sekolah ini ya hasilnya dari produk sawit. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Betul, saya cuma mengiyakan saja, ya, mengiyakan. Dan permasalahannya katanya bukan sawit Pak yang jadi permasalahan itu, tambang yang jadi permasalahan itu, tambang yang terlalu meluas. Jadi yang jadi hasil yang timbul banjir di daerah khususnya di daerah Tanah Bumbu, yang langganan itu kan daerah Satuwi, Angsana, itu adalah produksi tambang katanya. Saya mikir, oh ya, nggak bisa ngomong apa-apa karena kalau saya ngomong A mendukung ini, ya artinya saya di pihak kayak gitu ya lah. Nah ini jadi polemik bagi saya. Terus bukan hal itu aja, yang disampaikan Pak Hino juga betul. Guru pun juga terlibat dalam lahan sawit ya, tergiur karena 2 paket itu kalau hitungannya kalau normal kalau nggak salah sekitar 5 juta per bulan. Itu lumayan gede.
dan bahkan sampai menguliahkan anaknya kok juga begitu hasil produk sawit. Nah kalau tambang ya mungkin ya kalau guru-guru jarang bermain tambang. Ya, nah dan yang sekarang ini yang terakhir mereka beralih ke kebun sawit. Di tempat saya itu daerah mengajarnya di daerah Karambintang. Kalau saya ngajar di Karambintang itu sebenarnya langganan untuk produk banjirnya dari situ. Turunnya nanti di tempat saya di daerah Pelajau Simpang 4 itu Batu Licin. Turun airnya itu di situ. Jadi saya ngajar ke Karambintang, hujan di sana, airnya paling-paling ya mungkin sekitar berapa jam turunnya nanti ke daerah Batu Licin di tempat daerah pemukiman saya. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi tapi insya Allah nanti ke depannya untuk dakwah tentang dakwah untuk membuat sebuah karya lagi untuk menjaga alam kita tetap laksanakan. Mungkin insya Allah nanti akan muncul lagi Batu Nisan Batu Bumi jilid 2 yang kemarin jilid 1, insya Allah jilid 2 kita coba upayakan kembali. Semoga ini bisa jadi bahan setidaknya bacaan atau resapan khusus siswa saya. Nanti masalahnya kenapa saya katakan siswa saya ini adalah nanti yang generasi yang berikutnya akan memberikan dampak, ya. Semoga nanti dampaknya itu lebih baik. Itu aja Pak Bang Hajri. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Guru Arif Rahman di Tanah Pintu. Silakan Mas Ainul, tadi ada yang mau disampaikan ya. Ya, ini menarik kan Mas. Kalau melihat efek sastra tentu kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Paling tidak kalau ini tidak dimulai itu akan lebih berbahaya lagi. Jadi kawan-kawan guru yang sekarang mengajar bahasa Indonesia yang menggunakan bahan-bahan dari Jakarta itu sebaiknya dikontekstualisasikan. Itu saya kira cara mewujudkan atau membangun penghayatan apa yang disinggung oleh Prof. Faruk tadi, mulai dari saat ini jangan malah ditinggalkan sama sekali. Menurut saya itu harus dimulai. Pak Gusti itu juga guru, ada banyak guru yang mungkin bisa diajak untuk terus mengampanyekan pentingnya melestarikan lingkungan itu, menjaga kesuburannya, atau seperti yang disampaikan oleh Bu Naida itu menjaga keberagamannya dan menjaga kebaikan-kebaikan lain dari lingkungan. Nah, kalau itu tidak dimasukkan ke dalam kurikulum atau tidak ada aksi dari para pelaku, kita jangan melulu menyalahkan presiden atau menyalahkan DPR. Kita berbuat apa di lingkungan terkecil kita gitu loh. Jadi mungkin kita mungkin ada dosen juga sebagai pengajar bahasa Indonesia, kita bisa juga melakukan hal yang sama. Jadi untuk mendorong penghayatan terhadap lingkungan, sehingga kemudian kata Prof. Faruk itu mereproduksi identitas kebanuannya itu bisa diperbesar melampaui batas-batas kampung. Nah, ini cara yang bisa dilakukan ya oleh kita bersama. Kita tahu bahwa buku-buku yang dikirim dari Jakarta itu kan buku-buku yang kaku ya, yang tidak kontekstual. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Arif itu menarik, tetapi tidak cukup sampai di situ. Mungkin di pelajaran membaca puisi atau menulis puisi, tema-tema ekopuitika di zaman dunia yang semakin tidak baik-baik saja ini perlu ditingkatkan saya kira. Ya, sedikit begitu Mas Ajil, komentar saya sedikit. Oke, terima kasih Mas Ainul. Prof. Faruk, mungkin ada tanggapan lagi? Saya kira itu sudah bagus. Saya kira yang mungkin perlu dieksplorasi lagi bersama-sama tentang konsep ekopoetika itu, melibatkan sastrawan, ilmuwan seperti tadi Mbak siapa tadi, sehingga dia menjadi konsep yang meyakinkan, yang bisa dibawa ke berbagai pihak, termasuk ke guru-guru tadi. Jadi mereka tahu betul masalah lingkungan dengan segala risiko dan sebagainya, yang saya kira konsep ekopoetika itu perlu sebagai salah satu proklamasi semacam poetikanya Banjar gitu misalnya. Ekopoetika itu saya kira tidak perlu khawatir, walaupun itu masih idealisme, tetapi kalau digerakkan terus ya bisa menjadi pengetahuan umum. Saya kira begitu.
Oke, kita sudah jalan 1,5 jam, tapi kita tidak membatasi ini. Hanya mungkin nanti jika tidak ada lagi pertanyaan, kita akan tutup. Tapi selama masih ada pertanyaan, ya kita batasi 2 jam lah. 1,5 jam udah. Mungkin ada yang lain lagi? Saya Mas, ya, mumpung Oke, ketemu oke. Prof. Faruk ini. Silakan, Ya, Mas saya mau Edi. bertanya nih Prof. Faruk. Ini mungkin ada mahasiswa saya Prof yang sedang meneliti tentang ekopuitika gitu ya, dan mungkin malu bertanya Prof. Jadi saya ingin mewakilinya. Kalau meneliti ekopuitika atau ekokritik ya Prof ya. Apa saja sih Prof yang perlu dilihat di dalam sebuah teks itu? Ini mewakili mahasiswa saya yang mungkin malu bertanya Prof. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam sebuah teks kalau kita menggunakan lensa ekopuitik atau ekokritik? Terima kasih Prof. Saya juga nggak terlalu tahu ya, tapi kalau menurut saya ya sering juga membaca tulisan ekopoetika yang analisis ekokritik gitu ya. Tapi menurut saya dangkal sekali ya. Kalau menurut saya ya mungkin apa yang tadi saya bilang itu harus melihat bagaimana pandangan dunianya ya, bagaimana posisi dari aku lirik kalau dalam puisi di hadapan alam itu. Karena itu sangat penting, karena kalau kita hanya melihat ada masalah alam dan sebagainya, tetapi bagaimana kita menempatkan alam itu dalam hubungan dengan manusia itu yang lebih penting saya kira. Jadi itu yang perlu mendapat perhatian. Yang kedua tentu saja masalah estetikanya, tentu yang retorikanya, masalah metafora yang digunakan, kamu kan ya itu saya kira juga perlu seberapa jauh dia sebenarnya mendukung pandangan itu. Kadang-kadang ya itu karya-karya isinya alam tetapi retorikanya bertentangan dengan visinya atau juga positioningnya juga bertentangan. Karena secara tidak sadar kita bisa justru memberikan efek yang berkebalikan dengan yang kita inginkan. Saya tidak begitu mengerti tentang ekopoetika itu ya, tetapi saya kira pada umumnya sastra itu pasti bicara tentang alam, tetapi ya masalahnya adalah alam yang bagaimana, itu yang perlu diperhatikan. Itu yang saya tahu. Kalau yang detailnya saya nggak terlalu tahu tentang eko. Terima kasih Prof. Oke. Tapi banyak sekali buku eko. Oke. Saya lihat. Oke, ada yang lain atau mungkin yang agak sungkan bicara langsung di sini bisa tadi seperti yang disampaikan host, bisa lewat komentar di kolom komentar ya, bisa menyampaikan, nanti dibacakan. Saya undang lagi yang lain, ada siapa ya? Ada siapa ya? Mas Nohadi yang kemarin jadi narasumber di sesi pertama, mungkin ada yang ingin disampaikan. Iya, yang videonya dikomentari itu Mas. Ya, yang videonya dikomentari. Silakan. Halo, Mas Nohadi. Ya. Salam. Terima kasih Mas Hajri. Ya. Prof. Faruk, Pak Sainul, dan yang lain-lain. Sebenarnya saya ini menikmati saja ya ulasan dari guru-guru kita gitu soal sastra. Saya banyak belajar dari Pak Sainul, dari tulisan-tulisan Prof. Faruk dan teman-teman yang lain. Diskusi kita malam ini memang dipantik dari dua video yang sudah ditayangkan oleh Dewan Kesenian Banjarmasin tentang ekosastra. Tadi oleh Pak Sainul sudah semacam diberi pointer ya,
persoalan-persoalan yang muncul. Tapi memang perluasan wacananya lebih menarik malam ini. Yang terakhir yang saya ingat tadi dari Prof. Faruk itu yang penting ketika kita membicarakan ekosastra itu tidak hanya estetikanya tapi pada worldview-nya gitu ya, bagaimana filosofi kita dalam posisinya dalam alam, artinya lebih dalam lagi. Mungkin memang kita selama ini hanya melihat pembicaraan tentang ekosastra itu masih pada permukaannya gitu ya, soal estetika ya, meskipun dari estetikanya itu sudah juga bisa mendalam, tapi yang saya bisa serap malam ini wacana tentang, meskipun konteks kita di Banjar ya, itu menurut saya pribadi bisa didalami dari pendalaman pandangan hidup kita. Jadi dalam memposisikan alam. Tadi menarik contohnya itu soal mentalitas kampung gitu ya. Lalu soal imagine community-nya tadi, solidaritas kedaerahan tadi, juga banyak masalah sebenarnya ketika kita banyak membicarakan tema besar, tema yang jauh, tapi persoalan sungai di Banjarmasin tidak kita bicarakan. Itu membuat saya pribadi tersadar gitu ya. Terima kasih, saya tidak memberikan pertanyaan, Mas Hajri. Saya mengapresiasi saja diskusi kita malam ini. Terima kasih. Itu aja ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Sumarno Hadi. Kawan-kawan yang lain, jika tidak ada lagi, ini ada waktu 15 menit lagi, akan saya serahkan ke narasumber. Tapi jika masih ada pertanyaan, saya masih tunggu. Oke, ada yang tadi menyampaikan sesuatu. Silakan. Izin Bang Hajri. Silakan. Silakan Pak Yos. Terima kasih sekali. Saya nyimak aja sih sebenarnya, cuman ini dalam rangkaian saya juga dengan Bang Hajri dengan Dewan Kesenian Banjarmasin. Saya membawakan buku. Saya sendiri sebetulnya ada satu keluarga besar ada di Suatu Baru, Kecamatan Salam Barbaris, Tapin, Kalimantan Selatan. Meskipun saya domisili di Malang. Jadi apa-apa yang di Kalsel khususnya ada sesuatu yang memang menjadi saya tergerak. Itu salah satu kenapa saya dari Dewan Kesenian Malang berkolaborasi dengan Dewan Kesenian Banjarmasin untuk membuat satu buku, dan sekarang tanggung jawab moral saya untuk menyampaikan buku itu ke teman-teman yang ada di Eropa sini. Menarik kalau saya tadi dengar ada istilah-istilah kapitalis, common sense, hegemoni, imagine community, Banua, reproduksi. Ini saya senang, ini adalah bahasa-bahasa yang keluar dari kajian budaya, nggak lepas dari itu, dan mungkin ini lebih ke sastra. Keprihatinan saya pada saat saya selalu melihat mata sungai Martapura. Ngeri banget kenapa sungai sebesar itu hanya menjadi seperti itu. Dan sementara kemarin saya sengaja menyempatkan membaca satu karya dari Imam Asa ya. Kang Asa itu saya sengaja bacakan di tepi sungai yang ada di Nederland. Setiap kali saya setahun sekitar 3 bulanan ada di Nederland, Belanda. Jarang sekali ada cerita banjir. Padahal kalau Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah pernah ke Nederland akan melihat bahwa posisi jalan raya itu banyak sekali yang ada di bawah sungai, garis sungai.
Nah, memang tadi Bang Sanul sudah bilang dari puisi, dari sastra memang perlu waktu untuk ke arah sana. Tapi yang perlu dilakukan lagi tidak bisa cuma menunggu mestinya ya. Waktu ada pertemuan jadi Culture Malang, pertemuan budaya di Malang, saya pernah nyampaikan juga di forum itu, beranilah untuk menjual sesuatu. Seniman itu harus berani untuk menjual, bukan berarti melacurkan hasil karyanya, tetapi segala sesuatu kalau tidak didasari dengan spirit material, kalau di ilmu dari Marx kapitalis itu, ya nggak bisa tahan lama. Maksud saya begini, kalau di Sungai Martapura yang sudah ada kan masih sebatas di rumah Siring itu saja yang bisa dijual, padahal sepanjang itu kan bisa dilakukan. Kenapa tidak? Itu teman-teman membuat sebuah acara yang rutin seperti itu dengan menyajikan sesuatu yang kulinernya, dengan membacakan puisi atau cerita pendeknya, dan tapi itu rutin. Sebab sesuatu yang didukung oleh perekonomian, menghasilkan sesuatu itu pasti akan berdampak jangka panjang. Kemarin terakhir saya waktu di Köln, Jerman, saya melihat anak-anak muda di sana melakukan sebuah ekspresi kesenian dengan cara membaca cerita pendek. Nggak banyak orangnya, cuma sekitar 15 di udara yang cukup dingin, tapi semangat itu mereka bangun. Ya, dan setelah itu dikemas menjadi sebuah buku untuk diperbincangkan. Itulah yang kemudian membuat kegiatan itu berjalan dengan didanai dan bisa menghasilkan dana. Maka itu waktu saya nyampaikan ke Bang Hajri, ayo kita membuat sebuah antologi bersama yang mengangkat kekayaan masing-masing. Syukur waktu itu ada respon dari dalam tanda kutip yang sedang berkuasa, yaitu Wali Kota Batu dan Wali Kota Banjarmasin. Itu sesuatu yang harus ditindaklanjuti. Bahkan saya tidak segan-segan minta ke Bu Wali Kota Batu, Bu, dibantu dong ini. Kemudian dia 100-200 eksemplar menutup itu untuk dikembalikan lagi untuk karya selanjutnya. Nah, dengan demikian maka keresahan yang ada di Banua khususnya, Kalsel pada umumnya, ada satu way out dan bisa langsung dilaksanakan. Kalau tadi Pak Faruk menyampaikan imagine community Banua seperti apa, itu yang harus kita ciptakan gitu loh. Supaya nanti semua orang, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia bisa menangkap kalau dia ngomong Banjarmasin itu adalah sebuah bukan cuma sekedar bekas galian atau hutannya yang hilang, tetapi juga sungai yang masih bisa dinikmati. Di Ngoro, Jombang kan ada tuh contoh sukses bekas galian kapur, kemudian ditinggalkan, apa yang terjadi begitu musim hujan, dia tumbuh di tumbuh-tumbuhan yang menjadi indah sekali dipandang dan dikarciskan atau didistribusikan menjadi sebuah pemasukan. Itu contoh-contoh kecil yang bisa dilakukan. Dan itu nawa itu dari keinginan kita. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan ya Bang Hajri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bang Yo sudah ikut gabung di sini. Oke, kayaknya waktu juga yang harus membatasi kita. Ini hampir 2 jam sudah. Saya kira kalau terlalu panjang juga nanti kesusahan kawan-kawan mengingat lagi apa yang sudah disampaikan, hikmah-hikmah yang menarik dari perbincangan hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya serahkan lagi ke Prof. Faruk untuk mungkin membuat closing statement, nanti dilanjutkan dengan Mas Haimul. Silakan Prof. Apa ya? Ya saya kira ide ini sangat bagus dan saya
sangat setuju, semua pembicaraan juga menarik. Jadi intinya bahwa secara akademis Kalimantan itu, Banjarmasin itu atau Kalimantan Selatan itu ya dalam bahaya dan harus memang itu, dan saya sangat setuju dan sangat suka. Kalau dari segi sastranya ya artinya konsep ekopoetik sebagai satu poetikanya orang Kalsel ya itu juga masuk akal saya kira. Jadi supaya ada juga kebanggaan diri, supaya ada juga bahwa Kalimantan ya punya poetika, dan Selatan juga punya poetika yang khas, yang benar-benar berakar pada lingkungannya. Pada satu saat dia akan menjadi sesuatu yang berharga, mungkin akan ditengok oleh orang, daripada membuntut kepada poetika-poetika yang lain. Jadi kalau itu diambil oleh Kalimantan Selatan dengan cepat, saya kira itu akan sangat bagus. Tinggal diseriusi aja. Luar biasa. Baik, Prof. Terima kasih, dan saya sedikit saja, Prof, nyambung dari apa yang disampaikan Prof. Faruk. Mas Ajri, jangan lama-lama untuk mendeklarasikan manifesto. Mungkin sudah bisa dimulai dari Arus Sastra di Pelehari, atau mau dimulai di Banjarmasin, Kak Mas? Terlalu kelamaan tuh, Mas, manifesto. Manifestonya harus segera dikumandangkan itu, manifesto Poetika Banua itu. Kak Agus sudah sering banget itu, tinggal dukungan kawan-kawan lagi gitu. Iya. Saya kira menarik ya sarannya Prof. Faruk tadi, Mas, memilih ekopoetika sebagai poetika khas Banua, dan supaya Banua tidak jadi luka terus-menerus, Mas. Ya, itu saja, Mas. Dipelajari betul ya konsep. Okay. Itu ya, supaya lebih meyakinkan, lebih mantap. Betul, Prof. Iya, ini yang menarik ini, karena juga kawan-kawan akhirnya menulis karya tadi tidak yakinkan, karena yang keluar itu lebih kayak curhat pribadi ketimbang metafor-metafor yang dipilih tadi, yang seperti Prof bilang tadi, yang meyakinkan itu tidak banyak, tidak terjadi. Mungkin hanya 1-2 yang agak kuat ya, seperti yang dilakukan beberapa seperti Kak Agus, ada Bang Asa, dan beberapa yang ya kita berharap ke depan kawan-kawan punya concern juga terhadap hal ini, karena seperti yang dikatakan Prof. Faruk tadi, ini bisa menjadi satu bentuk estetika tersendiri atau poetika tersendiri yang khas Kalimantan Selatan. Demikian semuanya, mohon maaf ini harus segera berakhir karena waktu juga yang membatasi kita. Sekali lagi terima kasih Prof. Faruk, Mas Zainul Hermawan, Gus Indra Setiawan, kawan-kawan yang lain yang mengikuti perbincangan kali ini. Saya sebagai moderator menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih sudah ikut di dalam perbincangan kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada oh ya, katanya mau foto-foto dulu, jangan keluar dulu, mau foto-foto biar foto-foto. Silakan host dipoto. Harus kita mau minyak harum dulu lah. Supaya bagus. Hah? Oh ya kawan-kawan, tolong yang masih kameranya dibuka biar bisa kelihatan. Karena Bapak yang sudah pakai baju tidur ya, karena Bapak bagus lagi. Jam 10 ya sana ya. Sudah? Bagaimana host? Soundnya kok penuh luka ya.
Tolong disampaikan kalau sudah. Masih. Hah? Sudah. Satu lagi. Oke, satu lagi. Oke, nanti kawan-kawan yang mungkin ingin mengulang diskusi kita malam ini bisa dilihat di YouTube Dewan Kesenian Banjarmasin. Mungkin dalam 1 minggu ini akan dilempar ke YouTube Dewan Kesenian Banjarmasin. Kita dilihat di sana. Bisa jadi referensi kita juga apa yang disampaikan Prof. Faruk dan Mas Ainul tadi. Terima kasih juga ke kawan-kawan sastrawan Dewan Kesenian Banjarmasin yang jadikan ini bisa kita ini tim teknisnya. Terima kasih, ada Abai, ada yang punya Zoom, Dewi Alfianti, dan lain-lain. Udah, Bay? Oke, terima kasih. Terima kasih Prof. Faruk, sehat selalu Prof. Semuanya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum.